Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Saudara yang ada di Jawa, yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Palu, di Manado. Saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, yang ada di Papua, Sumatera, di Riau, dan juga saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara semua berada di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penjagaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, pastinya hidup tidak selalu mendapatkan hal-hal yang baik-baik saja, tetapi juga sering mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan buat kehidupan kita. Seperti masalah kebutuhan hidup, kegagalan dalam menemukan impian-impian kita, serta hidup dalam kegelisahan yang panjang. Inilah suatu realitas yang pastinya akan selalu hadir di dalam langkah kehidupan manusia. Karena manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Dan sebagai orang percaya, tentunya kita sering bertanya-tanya di dalam hati kita, saudara. Apakah yang kita alami adalah pemberian Tuhan? Ataukah Tuhan tidak mencintai dan menyayangi kita? Dan pasti jawaban kita berbeda-beda, tergantung seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Namun secara pribadi, saya ingin mengatakan bahwa bukan Tuhan tidak mencintai dan menyayangi kita, saudara, melainkan Dia ingin menguji seberapa besar iman atau kepercayaan kita kepadanya. Sebab orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan diuji, dan siapa yang bertahan di dalam pengujian akan mendapatkan solusi dan keberhasilan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, memang benar hidup dalam pencobaan bukanlah hal yang gampang. Namun Tuhan Yesus mau mengajak kita semua untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketika kita ada dalam pencobaan hidup yang berat, karena kesetiaan akan membawa seseorang pada jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Saya pribadi percaya pastinya kita sering bertanya-tanya di dalam hati, kenapa kita yang sudah begitu setia kepada Tuhan masih saja mendapatkan masalah, kegagalan, serta kegelisahan yang panjang. Tentu inilah suatu problem utama manusia pada umumnya, saudara. Namun, sebagai orang percaya kepada Kristus,
Tentunya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan pada saat kita mendapatkan persoalan, kegagalan, serta kegelisahan hati. Namun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita tahu ini adalah sulit, saudara, karena kita sebagai manusia biasanya akan sulit untuk bersyukur ketika ada dalam persoalan hidup. Sehingga terkadang kita mau secara cepat Tuhan mengangkat semua masalah, Tuhan memberikan keberhasilan, serta Tuhan menggantikan kegelisahan dengan sukacita sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Saudara, inilah ciri hidup manusia yang pada dasarnya mau secara instan atau cepat keluar dari berbagai macam permasalahan, cepat mendapatkan keberhasilan, serta selalu ingin hidup dalam sukacita secara cepat. Ingatlah saudaraku, kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi Tuhan yang tetap menentukan, saudara. Sehingga tetaplah sabar, saudara. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan waktunya kita memperoleh keberhasilan. Dia tahu seluruh jalan hidup kita. Maka tetaplah sabar, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan tetaplah percaya masalah kita akan diubah menjadi berkat yang melimpah. Kegagalan yang sering kita temui akan diubah menjadi keberhasilan yang sejati. Serta kegelisahan hati kita akan diubah menjadi sukacita yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Inilah suatu fakta yang akan terjadi ketika kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saudaraku, marilah kita hidup dalam kesetiaan, dalam kekudusan dan ketaatan, dan selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan selalu percaya apapun yang kita alami, Tuhan sudah mengaturnya untuk kebaikan kita. Ingatlah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kegagalan dan kegelisahan akan menjadi bagian hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan mengangkat dan memberikan berkat yang melimpah bagi kita yang percaya dan setia kepadanya pada waktu yang tepat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu ada di saat yang tepat bagi kami. Dan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu lebih lagi. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir saat ini melalui media YouTube. Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan kami semua. Tuhan memberkati kami, berkati rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, dan pendidikan kami. Tuhan memberkati kami pada waktu masuk, Tuhan berkati pada waktu keluar. Berkati kesejahteraan daerah di mana kami berada. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan bahaya ya Tuhan. Berkati istirahat kami malam ini, bangunkan besok pagi dengan damai, sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.